Jangan salah mengalamatkan alamat salah kepada orang lain. Alamatkanlah salah kepada diri kita sendiri. Kalau di Indonesia itu kita baik ataupun kita tidak baik atau apa itu adabnya mereka sangat tinggi rasa tenggang rasanya. Kalau di dalam adat Jawa atau di Indonesia itu hukumnya, adabnya itu orang lain atau sahabat atau tamu atau teman itu tidak boleh ikut campur menilai, menjudge tentang kepribadian salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri. Apalagi itu bukan saudara, bukan sanak, bukan kadang, bukan relasi kerja, bukan bukan sahabat karib. Dan apalagi itu hanya orang lain. Orang lain yang sedaerah gitu ya. Sedaerah, senegara gitu ya. Nah, itu saya kurang tahu hukumnya di negara lain itu seperti apa. Yang saya lihat itu setiap kali, mungkin tidak semua orang ya teman-teman. Mungkin itu eh, salah satu salah satu orang pelaku orang aja. Setiap kali ketemu, setiap kali itu dari bahasa bahasa mulutnya, verbalnya, dari omongan-omongannya, apa-apanya selalu tendensius dan selalu selalu menjudge, gak peduli orang itu di depan dia. Orang yang seperti itu orang yang sangat sangat kejam menurut saya karena adab, jangankan orang manapun, orang seluruh dunia aja mungkin mungkin yang baik hatinya pastilah akan berlaku arif dan bijaksana. Tetapi orang-orang tersebut sangat banyak di dunia ini dan itu bukan kesalahan kurang ilmu, iya ilmunya rendah, tetapi itu adalah sifat orang itu sudah sepuh, sudah berumur kira-kira 75 sampai 80 tahun. Tetapi sering kesepian di dunia ini dan tidak ada apa-apa di dunia ini meskipun dia uang banyak, meskipun dia banyak banyak harta, eh dia merasa sendirian dan banyak orang nggak yang banyak dia bantu merasa tidak berterima kasih sama dia meskipun ketemu di luar, ketemu di mall, ketemu di mana-mana ada banyak orang yang menghindar sama dia, banyak orang yang mencibirkan dia dan meremehkan dia dan banyak orang yang tidak suka dengan dia. Dari tatapan mata aja, dari bahasanya, dari bahasa tubuh dan apa-apapun orang tidak suka dia. Itu yang dia selalu keluhkan. Karena dari tindak tanduknya dia, dari sifat tingkah lakunya, dari mulutnya dia, omongannya dia yang keluar dari hatinya dia itu semua. Kadang-kadang itu banyak suudon, mungkin itu banyak suudon atau berburuk sangka langsung dengan orang yang dilihat orang. Kadang-kadang melihat orang itu berburuk sangka atau itu kurang baik, hati dia mengikuti kata hatinya, nafsu yang ada dalam hatinya atau pemikirannya dia, nafsu dalam otaknya dia, pikiran dia itu diutarakan ke orang lain dengan gamblangnya, tanpa difilter ataupun tanpa kebijaksanaan, kearifan, tanpa kebijaksanaan. Dan terlalu licinnya orang dan terlalu perhitungan orang, terlalu mengotak-ngotakan orang, terlalu bersuudon dengan orang, bermuara, berfitnah dengan orang. Saya yakin ajaran agama apapun, semua agama apapun, Buddha ataupun lain-lain, itu pasti mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi kebaikan yang bukan menurut versi kita sendiri-sendiri, tetapi kebaikan yang menurut versi yang universal. Kebaikan untuk semua orang, entah itu agama apapun, dari golongan apapun, dari negara manapun, dari suku apapun, itu memang kita harus dibaiki dan kita harus berhusnudon. Pokoknya kunci kunci dari hidup itu adalah kita harus berbaik sangka. Jangan orang dipaksa harus berbaik sangka kepada kita, tetapi kita berburuk sangka kepada orang. Kadang-kadang penyakit seperti itu yang tidak pernah sembuh di dalam diri orang.
sehingga hanya dia sendiri yang bisa mengingatkan dia sendiri. Dan seandainya dia terus-menerus di dalam suatu golongan yang tidak bisa membentuk dan memperbagus tingkatan kerohanian dia sendiri atau mata batinnya dia sendiri, tentunya dia akan semakin tumpul dan tumpul hatinya, membatu. Dan semakin tua, seperti yang dia katakan sendiri, orang tidak mau tahu, dunia tidak mau sama dia, orang-orang yang sudah dibantunya dia seperti orang tidak berterima kasih. Banyak orang yang tidak melihat dia. Apakah itu memang mutlak kesalahan orang? Apakah tidak kesalahan dari kita? Kenapa 100 dibanding 1 memang 100 orang yang salah? Apakah bukan dari diri kita yang salah? Nah, kadang-kadang itu memang harus kita cari penyebabnya. Bagian penyakit hati itu kita tidak bisa merubah dari seseorang. Yang bisa merubah dia sendiri. Yang bisa merubah ada lingkungan dan saudaranya dia sendiri. Mungkin juga itu eh, karena kebudayaan dia, karena kebiasaan dia, budaya dia yang terbawa di kehidupan dia. Ini mungkin kisah nyata di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudaraku semua. Seperti ini, saya kadang-kadang berpikir dan merenung. Orang yang setiap harinya agama apapun, kadang-kadang kita sendiri itu selalu bersedekah, charity. Kalau dalam bahasa luarnya itu kan charity, bersedekah, beramal. Ada event-event tertentu itu beramal. Terus sering membantu, sering meminjami orang uang, sering membantu kesusahan orang, sering membantu pikiran pikiran ataupun pendapat ataupun materi berupa uang gitu sering juga. Tetapi kenapa orang tersebut selalu merasa tersisih dan kenapa orang tersebut selalu merasa sendirian di dunia ini? Padahal dia kan orangnya termasuk orang baik, termasuk orang yang kalem, termasuk orang yang berumur. Seenggak-enggaknya kan sudah berumur mungkin 70, 80, 90 gitu. Dan orang tersebut bukan orang miskin alias orang kaya, memiliki tabungan banyak di bank ataupun memiliki usaha yang dulunya bagus sekali dan sekarang masih bisa jalan. Dan kenapa kadang-kadang di suatu cerita itu orang ngomong sendiri dengan tulus, dengan jujurnya, dengan curhatnya bahwa dia merasa dicuekan di dalam kehidupan dan merasa zaman ini adalah zaman yang sudah tidak bagus menurut dia. Kenapa zaman sekarang adalah zaman orang yang tidak mau tahu. Karena ketika ketemu di suatu tempat atau di mana kadang-kadang mungkin ada orang dengan orang yang merasa tidak diperhatikan atau dicuekkan atau diacuhkan atau malah orang itu dihindari teman-teman. Kadang-kadang hal-hal seperti itu memang pernah kita jumpai. Orang-orang memang seperti itu dan kita orang tersebut mungkin ada curhat dengan orang lain tetapi dia sendiri tidak mengetahui apa sebabnya itu dan tidak mencari tahu kenapa. Hanyalah orang lain yang mengerti sifat dari orang lain karena kita tidak bisa mengaca diri kita sendiri, ya kan? Jadi orang lain yang bisa menggambar kita dari ke perilaku kita setiap hari-harinya. Nah, mungkin karena dilihat seperti itu teman-teman. Jadi eh ternyata memang kadang-kadang kadang-kadang bukan kadang-kadang memang sering kadang-kadang orang tersebut berlaku gibah. Bahkan di depan orang lain juga dia berani ngomong orang tersebut tidak baik. Orang tersebut harus dihindari. Orang tersebut kurang baik untuk kamu dan lain-lain. Dia memfitnah orang yang di depan dia. Jelas-jelas orang yang di depan dia itu bahwa orang itu tidak baik. Nah, itu kan jelas-jelas bukan gibah lagi tapi itu suudon double memfitnah juga. Atas dasar apa kadang-kadang orang seperti itu membilang orang lain itu tidak baik? Itu kan mungkin gara-gara sifat-sifat tercela tersebut teman-teman yang orang lain itu kurang suka dengan orang tersebut. Dan juga kalau orang-orang sudah berumur seperti itu kebanyakan itu dia banyak banyak referensi hidup dan pengalaman-pengalaman pahit hidup yang melekat di dalam otak dan hatinya dia sehingga dia mensamaratakan dan mengklaim hal-hal yang dari matanya dia sendiri kelihatan itu tidak baik. Dia mengklaim hal tersebut tidak baik atas dasar apa? Atas dasar prasangka hati dan itu berasal dari hati teman-teman. Jadi kembali di hati juga teman-teman. Ternyata hati itu lebih jahat dari meskipun satu gunung kita beramal, tetapi kalau hati kita jahat dan hati kita masih belum bersih ataupun tidak baik, makanya makanya orang memperlakukan orang tersebut jadi seperti itu.
Seandainya kita bertulus hati dan berserah diri dengan apa adanya atau tidak culas dan tidak beraneh-aneh, tentunya orang lain yang dengan kita akan lebih senang juga. Hukum alam seperti itu. Saya yakin itu masalah budaya dan saya yakin itu masalah keimanan. Mungkin keimanan seseorang yang cetek gitu ya, yang belum mumpuni, yang belum dalam meskipun usianya sudah tua kayak 75, kayak hampir 80 gitu. Tetapi entah mengapa umur tidak membuktikan bahwa dia itu wise. Tidak membuktikan umur tersebut orang menjadi wise, bijaksana, arif, baik. Kebaikan versi dia, kebaikan menurut dia. Yang bagi dia merasa baik itu adalah menurut dia, dan baginya dia yang sesuatu yang dimunculkan dari otaknya, dari hatinya orang itu tidak baik, dan itu diutarakan juga ke depan orang yang orang yang dia tuju. Nah, itu kan kurang elok, teman-teman. Dan itu adalah suudon, double suudon dan fitnah. Kadang-kadang itu juga bisa bermuara ke fitnah, dan itu adalah kedengkian, dengki, iri ataupun suudon dan gak enak hati. Entah kenapa orang kadang-kadang sudah hampir usia-usia senja, harusnya kan lebih banyak harus berbaik sangka, mencintai, I'm sorry, eh merangkul, bukan hanya merangkul ke golongan yang dia sukai aja. Meskipun dia segunung charity-nya, sumbangannya, kalaupun dia masih pilih-pilih, masih berpolitik-politik ria di benaknya, di otaknya, masih berputar-putar ria, masih berhitung-hitung ria, masih bersuudon-suudon ria, makanya itu saya pikir itu tidak bermanfaat, tidak bermanfaat sodakohnya, teman-teman. Karena sebelum kita berucap itu, Allah Tuhan itu sudah mengetahui apa yang ada di benak kita. Dan saya percaya itu juga mungkin itu juga kebiasaan kehidupan dia sehari-hari dan budaya dia, custom, budaya dari lahir anak-anak sampai gedenya dia seperti itu, dari lingkungannya seperti itu. Dan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan eh, kita hanya 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 apa ya, hanya bisa bisa merasakan seperti, untungnya alhamdulillah, eh alhamdulillah kita harus terhindar dari hal-hal semacam itu. Tetapi bagaimana jika seandainya orang tersebut masih berkeliaran di sekeliling kita, di sekeliling keluarga kita, ataupun tempat-tempat kita sehari-hari? Tentunya yang bisa melurus bukan orang lain yang meluruskannya, karena dia juga bukan seiman dengan kita, ataupun bukan segolongan dengan kita, ataupun bukan sebangsa dengan kita, tapi eh, dia merasa ada suatu suatu pemikiran sendiri. Jadi mau nggak mau yang bisa meluruskan hatinya itu adalah kerabat-kerabatnya atau sahabat karibnya atau golongan yang dia puja-puja ataupun dia sendiri. Memang lebih baik harusnya dia sendiri yang harus merogoh dalam-dalam hatinya sendiri, teman-teman. Em, dan itulah kenapa biasanya kan hukum alam. Kenapa kita sama orang lain kok dibegitukan, atau orang tidak suka sama kita, atau kita dihindari oleh orang, atau kita nggak disukain orang sampai tua seperti ini? Kenapa kita nggak disukai orang? Dan itu kita harusnya lebih mengetahui diri sendiri.